Oke, ada Akhirnya. Farel Desi Murti, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih banyak. udah datang di Kenduri Film Hari Dagu. Aku yang terima kasih, Kita kita terima kasih. menuntut ilmu ini. Wih. Belajar ini. Tuh, terima kasih banyak karena udah diundang ke sini. Nunggu IKJ. Lagi sibuk apa? Adam. Masih stripping casting. Hebat. Berusaha terus ya. Keren. Desi sibuk apa, Des? Kalau Desi sok sibuk sih lebih tepatnya ya Om ya, Oke, seperti iya biasa. dong, segitu dah. Iya, kampus, kerja, live, ya gitu. Gila. Kampus dan kerja Luar bisa biasa berbarengan. sih. Gen Z Om. Wis. Wih, Gen Z Gen Z. garis keras. Pejuang ini. Oh iya dong, Capricorn. Oke, kita emang kali ini mau ngumpul-ngumpul sama Gen Z nih ceritanya. Iya, Kalian dong. Gen Z ya? Iya Gen Z. Is, hebat. Ada Gen Z kan? Hitungannya Gen Z. Hitungannya Gen Z. Gen Z kan dari tahun 95 Iya. sampai 2012 ya. 12 ya? Gimana sih rasanya jadi Gen Z? Maksudnya gini, kan era ini baru dilulukan, oh lu Gen Z, lu Gen S, lu milenial gitu. Kalau dulu zaman saya lahir kan berojol aja, gede-gede aja. Tapi kemudian sekarang jadi gampang ditandain gitu. Oh ini Gen Z, oh pasti begini nih. Oh, ini milenial pasti begini. nih. Kayak zodiak ya. Iya, kurang lebih. Nah, Di kotak-kotakan ya, di Nah. framing ya. itu gimana sih menurut kalian? Menurut kalian Gen Z itu gimana? Desi dulu deh. Oke, kalau menurut aku Gen Z itu mungkin lebih sebagai Gen Z ngerasanya kita lebih under pressure ya. Under pressure? Lebih under pressure, banyak ngeluhnya tapi dikerjainnya tetap sendiri. Oh, Gitu. Terus banyak belumnya seperti gimana? aduh apalagi sih masa gue semua sih kayak gitu karena masih kayak sabar dong pelan-pelan gitu. Tapi sebenarnya semuanya tetap bisa dikerjain, tapi ngerjainnya sambil ngeluh sebenarnya. Oh. Kayak gitu. Terus juga mungkin lebih dibilang keras kepala daripada milenial ya. Emang ya? Berdasarkan riset seperti itu kebanyakan. Kalau Tapi kamu pengalaman? sendiri, pengalaman gimana? Pengalaman milenial kalah sama Gen Z. Wow. Ceritain dong, ceritain. Kita belajar nih dari Gen Z. Aduh, Hot takes nih. serem. Takut Hot banget. speak. Jadi tuh mungkin karena apa ya? Ya tadi mungkin kalau bahasa Gen Z-nya nih ya Om ya. Kalau misalkan kurang tambahin ya Om. Kalau mungkin Gen Z itu lebih yang dibilang barbar yang tadi kayak aku bilang. Wah. Dia tetap ngejalanin pengen sana sini tapi sambil ngeluh tapi tetap dikerjain Om gitu. Misalkan ada deadline 5 ya tetap dikerjain 5 walaupun kayak aduh apalagi Capek nih, banget kayak, nih. aduh capek banget gitu. Jadi kadang-kadang kenapa kalau misalkan kayak milenial itu kan dia lebih santai gitu ya, santai kerjain iya gitu. Nah terus tapi rata-rata memang nggak di dalam kampusku teman-teman sekelas kan rata-rata sama milenial ya, sama di kehidupan kantor pun juga ya begitu lebih dominan ke Gen Z-nya. Oh. Gitu sih kalau menurut aku. Atau jangan-jangan Gen Z itu lebih vokal dibanding milenial. Kita mau pertebal gitu sih ya. Mau ngomong itu. Kalau milenial Dipertebal sama Adam aja deh. capek banget nih, tapi dalam hati aja. Kalau Gen Z lebih vokal mungkin. Iya. Oh. Iya. Oh saya nggak bisa. Oh, sis. Yang Wow. kayak yang paling gak enak karena perkembangan zaman sekarang seringnya dicap lu gampang mental breakdown, gampang mental health Jadi lu kayak gampang story. iya. Padahal kan gak kita juga. Iya sih. Orang-orang yang cuman karena emang zamannya sosial media aja sekarang semua orang jadinya karena kesel kali ya, dulu kan masih diungkap sendiri nggak ada medianya, sekarang jadi lebih vokal, lebih bisa mungkin ke teman-teman deket yang tadinya cuman bisa cerita face to face, sekarang ya udah dari IG aja lah, gue upload story siapa tahu nanya kan, kayak kan itu validasi. Iya bener. Kadang-kadang juga kayak apaan sih bikin dikit-dikit story, bikin story gitu kan. Ada satu sisi pengen ya udah nih kayak self reward gitu kan kayak oh iya gue begini, gue sibuk nih gini. Satu sisi pengen kayak ngekodein orang yang bersangkutan yang ada di followers kita juga kadang-kadang gitu. Kode dari kode lembek sampai kode keras gitu. Iya bisa jadi seperti itu. Dan terus tapi kadang-kadang Gen Z ini mungkin kebanyakan Gen Z ini banyak yang vokal, tapi sehingga milenial atau sebelum milenial lupa. Kadang-kadang nih kalau misalkan kayak di grup-grup WhatsApp atau misalkan apa, ibu-ibu sama bapak-bapak tetap posting juga kan pagi-pagi kayak lelahku menjadi berkah. Iya nggak sih? Kayak gitu tuh kayak kenapa harus Gen Z terus yang disalahin? Sebenarnya milenial dan sebelumnya juga hal yang sama gitu.
lagi orasi ya. Tapi ngomong-ngomong kan kalian yang maksudnya yang kita lagi bahas kan tadi Gen Z dan turunannya itu sosmed ya. Iya. Sosmed menjadi bahan atau menjadi objek inilah alat pelengkap menderita gitu ya. Nah, bukan alat menyalurkan penderitaan gitu ya. Salah satunya. Nah, tapi kan sosmed yang kalian lihat itu dari 300 juta orang mungkin hanya 1 juta orang begitu, atau 300 jutanya kamu menganggap gitu, maksudnya 200 juta gitu, atau hanya sebagian kecil? Ya sebenarnya balik lagi. Ada Tergantung orangnya masing-masing. Oke. Nggak bisa di kotak-kotakan. Tapi kok dikumpulin banyakan yang begitu tuh banyakan Gen Z apa Gen milenial yang di Sekarang kayaknya sosmed? sama. Langsung imbang sebenarnya. Tapi Imbang. Gen Z lebih gencar daripada milenial. Oh. Lebih apa ya? Lebih ngebus gitu loh daripada milenial gitu. Milenial Lebih tuh ngegas capek, ya. kan? Lebih tegas. Enggak, Lebih mungkin ngegas, udah betul. lewat masanya. Oh. Iya nggak? Iya mungkin mereka dulu zaman FB ya. Nah, atau Iya enggak sih. pas mereka Oh, milenial. Iya, atau enggak Ah. pas mereka masih seumur kita, ya itu belum ada medianya. Iya. Jadinya Pas Gen Z nih. pas udah lagi ada medianya, gue udah capek, udah lewat Iya. nih masanya gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Boleh juga. Oke. Ntar dulu, kita melipir ke salah satu sambilan atau profesi kalian ya, yaitu menjadi pemeran atau aktor atau apalah itulah, pemodel, iklan, istilahnya apa kalau jualan outlet tuh? Ngejual di outlet istilahnya apa? Jual baju, Marketing. apa? Marketing, Marketing, ya iya. gitu ya. Digital marketing. Iya, Digital oke. marketing, Lebih ya cakep kan lagi. itu sebenarnya juga bagian daripada performer ya, performer gitu. Nah, jadi aktor Gen Z itu sebenarnya menurut kalian sama aja nggak sih? Apa beda dari aktor-aktor yang kamu lihat? Kan kamu bisa lihat aktor-aktor senior kamu kan yang milenial gitu seperti apa tuh, menurut kamu beda nggak pendekatannya? Adam sekarang. Oke. Hmm. Kalau menurut aku sendiri ya pasti beda banget. Karena kan mungkin dari basicnya aja dulu. Misalnya kita belajar soal acting dan lain-lain. Kalau misalnya di zaman dulu belum ada sosial media, balik lagi kan. Jadi kalau kita ingin belajar ya kita harus nyari bukunya atau nyari orangnya, nyari gurunya, atau kita kuliah, ya kan? Kalau sekarang kan sebenarnya nggak perlu kuliah juga, karena udah ada sosial media, udah ada Google, kita bisa cari dimanapun, YouTube, TikTok itu juga udah banyak, walaupun ya tetap harus memfilter juga, karena kan ada yang emang ajarannya bagus, ada yang ya tergantung orangnya masing-masing kan. Tapi ya sosial media itu sebenarnya jadi jadi senjata buat kita, tapi bisa jadi ya pedang bermata dua ya. Karena kan di zaman sekarang kita jadi lebih mudah. Sebenarnya semua orang itu menurut aku bisa jadi aktor, karena kayak kehidupan sehari-hari aja deh. Misalnya kita bohong gitu sama orang tua kita. Gini deh simpelnya, pas lagi SD. Males sekolah kan, males pergi sekolah. Aduh, lagi nggak enak badan nih. Nah, itu kan acting sebenarnya. Ya, itu makanya menurut aku tuh sebenarnya semua orang bisa jadi aktor. Cuman bedanya sekarang itu jauh lebih dipermudah karena adanya sosial media itu. Tapi bisa jadi senjata makan tuan juga kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan sosial media itu dengan baik dan memfilter di diri kitanya sendiri. Oke. Desi? Sama, kurang lebih sama kayak Adam juga ya. Kalau mungkin pendekatannya itu mungkin kalau dibilang sekarang lebih mudah, mungkin bisa jadi lebih mudah. Mungkin kita bisa memakai media sosial kayak ya dari Instagram, TikTok atau apapun gitu ya, dengan hal-hal tergantung juga kita marketingnya kayak gimana misalnya gitu. Kalau misalnya kita nggak pengen nge-branding diri sendiri gitu, pengen menjadi aktor gitu kan, mungkin kita lagi udah selesai progres syuting, terus kita pengen ngepromoin lah salah satunya. Jadi kadang-kadang memang ada plus minusnya sih Om, plus minusnya. Kalau aku nggak bisa bilang 60/40, nggak juga 50/50, tergantung kita ngeliatnya dari sisi mana dan kita menangkapnya dari sisi mana. Ada yang orang kayak bodo amatan aja lah, nggak usah didengerin, misalnya kayak gitu. Ada juga kadang-kadang yang Maksudnya 50/50 itu gimana? plus minusnya, yang ada bilang tadi ada yang baiknya, ada yang enggaknya. Oh. 50-50. Iya, Tentang 50-50. ini sosmed.
tentang sosmed, Oh, tentang oke. kita lagi nge-personal branding ya. Oh. Personal branding gitu. Enggak, maksudku pertanyaanku adalah sebeda apa aktor milenial dengan aktor Gen Z? Sebeda apa? Kalau mungkin zaman dulu mungkin lebih Yang kamu lihat aja pengalaman syuting atau dengar-dengar dari orang mungkin kalau atau milenial casting dulu gitu. ya. Benar. Harus belajar dulu misalnya. Oke, Harus oke. belajar dulu. Harus gimana cara acting mana kita harus ngeliatin dulu nih. Hmm. Gimana nih harus masuk oh begini. Harusnya mungkin yang kayak depan kaca, kita harus yang ini mungkin yang kalau yang orang-orang Lama dulu gitu. milenial gitu ya gitu. Tapi mungkin kalau yang Gen Z sekarang nih gitu mungkin kayak aku lah gitu atau mungkin ada beberapa yang lainnya kayak lebih nganggap simple. Sebenarnya kayak kita ngomong kayak gini tuh bisa jadi berakting juga kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan perbedaannya kalau menurut aku beda. Kalau dulu mungkin dia lebih secara teori, kalau Gen Z itu lebih secara keadaan, secara lapangan. Gitu sih kalau menurut aku. Oke. Kalau Adam gimana? Apa? Yang tadi yang Desi deskripsikan perbedaan aktor Gen Z sama aktor milenial. Ya benar, karena ya Gen Z itu sebenarnya ya balik lagi dipermudah dengan adanya sosial media ini. Jadi menurut aku jadi lebih gampang. Aktor milenial itu justru challenge-nya lebih berat untuk masuk ke industri di awal. Tapi setelah udah masuk industri, ya makin kesini lebih enak lagi karena dia udah tahu orang di industri seperti apa. Terus ada sosial media, dia brandingin dirinya lagi, jadi lebih mudah. Tapi memang startnya kan berat banget, lebih berat menurut aku lebih berat startnya aktor pada saat zaman milenial ya daripada Gen Z karena ya tapi bagusnya karena dia startnya udah berat saat dia sudah bisa dan berhasil maintainnya jadi lebih mudah. Sedangkan aktor-aktor di zaman sekarang karena udah terlalu banyak, makin banyak lagi dari orang-orang yang tadinya tidak ada pernah kepikiran untuk jadi pegiat di industri, terus tiba-tiba mereka nyemplung dan mereka suka, ya apa namanya, masuknya itu lebih mudah, tapi challenge-nya justru memaintainnya. Seberapa lama mereka bisa bertahan untuk bersaing dengan yang baru-baru juga dan lebih banyak sekarang saingannya. Oke. Bagi kamu bisa nggak ngedeskripsikan acting itu apa sih? Acting Bagi itu kamu? bagi aku, acting itu kehidupan. Satu kata aja, kehidupan. Kamu? Acting itu sebuah seni. Sekarang deskripsikan dong lebih panjang kehidupan tolong. Iya, acting itu ya kita sebagai aktor itu ya sebuah kehidupan, kita harus menjalani orang yang ada di kehidupan itu. Bagaimana caranya kita harus menjadi orang itu dengan jujur tanpa ada pura-pura. Jadi orang kan banyak salah kaprah, misalnya di zaman sekarang tuh kalau misalnya ya yang tadi aku bilang dia berpura-pura kayak aduh gue sakit nih nggak enak badan nih. Terus bilang acting lu sebenarnya salah. Acting itu menurut aku ya harus jujur. Kita harus meyakinkan kepada orang yang tidak kenal sama kita bahwa kita itu adalah si karakter. Bukan caranya diri kita gimana? sendiri. Ya caranya dengan berbagai macam metode dan itu kan ya banyak pelajarannya dari misalnya. takut dibilang aktor banget loh. Emang aktor kan. Misalnya yang udah dialami gimana? Ya kalau aku ya belajarnya kebetulan beruntung bisa masuk dari kecil di industri, belajar di lokasi, tapi ya semakin gede juga banyak referensi, banyak nonton film, baca buku, bukunya siapa? Stanislavski, ya itu buku salah satu buku favorit aku juga. Kok Desi gimana? Jadi takut Om. Desi secara simpel aja ya Om, kenapa Desi bilang seni? Karena tadi pertanyaan Om itu aktor ya? Acting itu apa sih? Ya, acting. Menurut kamu? Oke, kalau menurut aku secara logika simpelnya, acting itu pasti dijalankan oleh aktor ataupun aktris dengan membawakan sebuah tokoh. Nah, kenapa aku bilang itu seni? Karena di sebuah karakter dan tokoh itu nggak semua bisa yang nggak semua manusia atau nggak semua makhluk hidup yang bisa menjalankan karakter tersebut gitu. Makanya aku bilang seni. Bagaimana kayak seni melukis gitu kan? Nggak semua, ya orang semua bisa menggambar, tapi nggak bisa menjadi bilang pelukis gitu. Sama acting juga seperti itu. Kenapa aku bilang seni? Karena seninya itu dibayar mahal gitu. Karena kayak misalkan ada beberapa tokoh yang legend gitu kan, kenapa dia lagi? Karena memang dia itu menunjukkan seninya gitu.
dia yang memang bisa benar-benar mendalami karakter tersebut yang dibilang acting itu. Kalau menurut aku gitu ya Om ya. Karena aku nggak tahu teorinya. Berarti Iya. simpelnya Simpelnya. acting itu seni memahami manusia. Iya. Gimana sih? Itu cantiknya ya. Iya. Makasih ya. Oke. Nah, kalau Desi sempat belajar atau kursus atau apa nggak, atau dari alam aja sambil jalan gitu? Jadi tuh Otodidak. singkat ceritanya dulu pas Desi kelas berapa ya? Kelas 4 apa kelas 5 lah, kelas 5 itu kan audisi apa ya? Cuma asal-asal doang gitu Om. Pas udah dapat semifinal 6 besar segala macam, Desi punya mama punya kayak saudara anaknya itu di KJ juga Om. Di KJ juga. Nah jadi waktu itu Desi bener-bener yang kayak coba deh kamu belajar situ 3 bulan gitu. Cuma kayak belajar santai aja sih Om gitu. Tapi selebihnya Desi otodidak. Oke. Gitu sih. Adam juga dari buku ya, Stanislavski. Aku awalnya otodidak. Oke. Itu kan setelah sudah terjun. Oh, oke. Awalnya juga aku pas masih kecil, mama tuh suka iseng karena aku tuh pas kecil cerewet banget. Terus habis itu kayaknya nih anaknya sering. Emang udah gede nggak cerewet? Ada yang diam sih. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Aku kan cewek-cewek soft spoken gitu. Baik. Jadi awalnya tuh mama ngelihat kayaknya anaknya nggak bisa diam apa, mungkin disalurin aja coba ikut fashion show. Terus habis dari fashion show di mall, terus sering juara 1, juara 2, juara 3. Tapi ada jurinya itu kayak dia agency. Habis itu disuruh lah kadang datang casting untuk casting iklan awalnya. Terus habis itu dari iklan beralih ke sinetron. Dan pas masih kecil tuh lagi rame-rame sinetron, terus tiba-tiba kok ada filmnya Om Haridagu nih. Oke, nyangsang lah di Jenderal Kancil. Betul. Oke, gitu. Nyangkut aja tuh. Nah, kalau dipikir-pikir perlu nggak sih belajar acting? Kalau nggak aja juga udah bisa gitu untuk kalian? Menurut aku tetap perlu. Kenapa perlu? Karena ya sebenarnya pikiran simpelnya gini aja. Aktor yang sudah hebat bukan di Indonesia doang tapi di luar aja tetap latihan, tetap belajar dan Jawaban lebay kali. enggak dong. Jaim. Enggak bener. Buktinya tadi Desi gini aja ngapain gitu. Enggak, kalau menurut aku ya Apa yang mau dicari kalau udah bisa main film udah banyak, peran utama udah, peran pembantu kalau gitu udah, nggak berkembang dong. berkembangnya mau gimana? Berkembang untuk menjadi lebih baik. Justru aktor yang Lebih baik tuh gimana maksudnya? Iya. Setiap kalau misalnya kita nih udah set standar segini, terus orang bilang itu bagus, ya gimana? Kalau aku sih lebih suka gimana caranya kita harus lebih bagus di next performance kita. Kalau misalnya dapat tawaran lain, job lain, gimana caranya harus lebih bagus dari standar kita yang udah dibilang bagus, supaya makanya kalau aku mau dapat casting, mau dapat reading, aku akan nganggep diri aku dari nol lagi, karena aku akan terus belajar dan karena kan setiap karakter juga beda-beda. Waktu dibilang bagus itu waktu mainin film apa sih? Spill dong kakak. Jenderal Kancil. Mereka bilang bagus. Banyak. Alasannya? Hah? Alasan mereka bilang kamu bagus apa? Alasannya karena dengan umur segitu udah bisa menampilkan kayak gitu. Yang nggak tahu. Natural gitu itu ya? kan orang ya. Natural. Saya tidak bisa menjudge diri saya sendiri. Kalau iya, maksudnya kan tadi orang yang bilang bagus Iya. gitu. Kalau Desi? Kalau Desi Perlu nggak sih belajar? tetap perlu Om. Untuk apa? Tetap perlu dikarenakan apa ya, sesantai-santainya aku yang tadi aku bilang itu tetap harus ada teorinya. Sebagaimana kayak kalau ada bilang kayak kuliah itu nggak penting gitu ya. Sebagaimana kayak Enggak, gue nggak pernah bilang gitu. Nah, ayo berantem di Belajar depan. itu penting. Diralat Ini dikit. kuliah kan belajar. Nah, jadi kalau menurut aku kayak bagaimana nih? Mungkin ada banyak banget temanku bilang kayak ngapain sih kuliah? Orang ujung-ujungnya cari uang juga kan gitu ya. Tapi menurutku ya walaupun ada sedikit banyak pelajaran yang kita tangkep yang diajarkan oleh dosen, oleh guru, sama halnya kayak di acting juga Om gitu. Harus tetap diajarin, harus tetap belajar lagi gitu. Walaupun di keadaannya itu bakalan berbeda dengan apa yang di teori, tapi kan kurang lebih kan kita membawa sedikit banyak teori-teorinya nih gitu. Jadi kita memang harus belajar sih
nggak bisa yang main-main gitu aja. Kecuali mau ngatur Goal duit. kamu jadi aktor tuh apa sih? Mau cari uang atau hobi atau apa? Seni tadi sih Om, karena aku mikir Seni kayak apa? gini. Seni Seni yang yang tadi aku tadi bilang itu. seni Oh, itu. wow. Karena aku ngerasa gini, aku sebagai perempuan Hmm. yang cantik banyak, yang berpendidikan banyak, tapi yang berkarakter itu sedikit. Gitu. Jadi aku misalkan kalau misalnya ada orang yang tahu aku tuh nggak mau yang dibilang cantik gitu loh. Ya namanya cewek ya cantik, nggak mungkin dong cewek ganteng kan gitu ya. Ya itu mah udah hal-hal yang biasa gitu. Tapi aku pengen yang dikenal kayak, oh dia ini begini loh, dia ini begini loh gitu sih kalau menurut aku. Oke. Kalau aku emang suka aja, satu pertama suka, terus habis itu kedua, kalau mengutip kata-kata dari almarhum Om Yayu Unru, aktor itu pekerjaan yang mulia, kayak pekerjaan Nabi, menyampaikan pesan. Oh, wow. Itu. Di situ kamu proud ya jadi Iya. aktor ya. Dan aku emang seneng aja ngejalanin, Seneng ngelakuinnya. seneng menyampaikan pesan seseorang yang mungkin tidak aku kenal atau bahkan tidak ada di dunia ini, itu seneng aja. Idolanya siapa sih aktor? Idolanya, waduh, banyak. Misalnya. Salah satunya Robert De Niro. Oke. Kenapa? Nggak tahu sih, emang yang ngelihatnya kagum aja gitu, kayak kalau dia main, dia mendalami sebuah karakter itu kayak nonton magic aja, setiap karakternya bisa beda, dan cara dia ngomong, cara dia jalan itu selalu beda dan selalu tetap enak gitu. Jadi emang kayak ya ada magicnya aja emang. Oke, Desi apa? Tokoh. Idolanya atau nggak punya idola? Nggak apa-apa juga. Mungkin yang deket-deket aja sih. Iya dong, nggak apa-apa. Kayak Kak Reza Radian sih suka. Oke. Karena dia sih ngerasa dia mau karakter ceritanya manusia biasa, mau yang tokoh zaman dulu tuh kayak dapet banget. Kamu menurut dia sih. Bisa terwujud gitu ya? Terasa. Berasa gitu. Berasa. Tidak berasa pura-pura. Iya. Nah, tadi balik kita ngomongin sosmed ya, kan sosmed. Ya kalian berojol udah dengan sosmed kali ya, maksudnya ada sosmed ya. Iya. Grow up udah mulai sosmed kan Betul. ya, Bang? 2008 ya? 2008 kalian umur berapa? 2008 aku 4 tahun. 4 tahun, iya. Itu Facebook pertama kali, bukan pertama kalinya Facebook, pertama saya dibikinin akun Facebook sama Jenar. Aku dan Jenar ya. Twitter dibikinin sama Joko Anwar. Udah deh, nggak ngerti itu apa gitu dengan bodohnya sebenarnya. Karena bodoh berat. Maksudnya gini, tanda kutip ya. Aku nggak kepikiran kalau itu bakal jadi revolusi zaman ya. Dalam bersosialisasi dan banyak hal tentunya di balik sosialisasi itu. Seberapa tekanan bukan Facebook, sosmed sih Sosial media. untuk Gen Z? Tekanannya. Karena kan gini, kalau ngelihat orang flexing, pamer, gue gimana nih, gue harus ikut dong, gue gimana? Mungkin gitu nggak sih, atau gimana? Kalau aku sendiri ya, kalau ada flexing atau pamer aku bodo amat. Oh, Ya itu gitu. hidupnya dia. Oke. Hidup aku ya udah kayak gini Begini. aja, apa Oke. adanya. Kalau aku begitu. Tapi Tapi kalau apa adanya jarang ada orang yang mau follow gimana? ya udahlah ya. Ya udah lah. Nah, tapi itu Nerimo tapi itu tekanannya. Nah, Karena kita sebagai aktor di zaman sekarang itu harus aktif di sosial media. Jadi mungkin menurut aku justru tekanan paling besarnya bukan ngelihat orang, tapi harus gimana caranya kita harus upload untuk dilihat banyak orang gitu loh. pernah nggak ada produser udah oke gitu, terus tetap followernya berapa dan nggak nyampe 1.000, tuh nggak nyampe 1 juta ya, Untung terus nggak jadi gitu? untung nggak pernah. Nggak pernah. Untung oke. nggak pernah. Tapi yang pernah nih pengalaman paling agak ngeri gitu. Udah kelar syutingnya, lagi photoshoot buat poster. Terus abis itu kita kan ya photoshoot poster mereka pasti punya konsep kan. Tapi di konsepnya itu di ini tempat makeup. Belakangnya tembok. Itu konsepnya tuh. Ini makeupnya begini, bajunya begini. Terus habis itu ada orang-orangnya masing-masing. Ini sebagai ini sebagai ini. Ada Farel sebagai sebagai itu, jangan sebutin. Sebagai itu. Followersnya sekian. Wah, panik nih. Kok ada tulisan followersnya? Oh kan.
Apa yang terjadi setelah itu? Ya agak kayak Tekanan ya, menekan. lumayan tekanan juga, pressure juga, dan sadar juga ya mau nggak mau harus aktif sih. Karena aku sendiri justru emang orangnya tuh tidak tidak terlalu aktif di sosial media ya, kayak untuk upload kehidupan aku sehari-hari kayak Nggak cocok buat aduh, kamu ya, not enggak your deh, style iya gitu. enggak deh gitu, maksudnya masa harus sampai mau tidur aja story gitu kan, kayak aku sangat menghargai privasi juga gitu oke. untuk diri aku sendiri. Nah, kalau Desi tekanannya di mana? Apa sama kayak gitu? Kurang lebih sama Om, tapi kalau misalkan Adam ngerasa dia nggak pernah nih dipermasalahkan masalah followers, kalau Desi pernah sih. Oh, oke. Minimal followers harus segini ya, karena mungkin Desi lebih ke iklan ya. Minimal misalkan kayak ada Iklan juga gitu. iklan juga Sekarang. gitu. Kemarin-kemarin sih. Apa? Iklan juga Beberapa gitu tahun yang sekarang. lalu sih. Oke. Kaget, cukup kaget. Iya. Aku nggak ngerti juga kenapa. Jadi misalkan kayak dibutuhkan untuk produk ini syutingnya misalkan di Thailand gitu-gitu, atau tadi ini followers minimal sekian gitu. Dan waktu itu kayak untuk apa? Untuk apa gitu. Nah, terus aku tuh yang nggak bisa memaksakan orang untuk suka sama aku. Mungkin ada beberapa orang yang pengen instan, mungkin dengan cara membeli, dengan cara nge-boost atau apapun. Kalau aku tuh kayak, yaudah kalau misalkan kamu lagi mampir nih ke media sosial aku, kamu tertarik gitu kan dengan keseharian aku, dari aktivitasku, ya udah follow gitu. Tapi aku yang nggak mau memaksakan, matang-matang sekarang nih pressure-nya kayak harus minimal followers segini. Aku sih nggak bahan acuan buat aku ya, karena aku ngerasa itu impact ke depannya sih Om. Karena kalau misalkan bagaimanapun kalau yang udah di fake dari awal, kita harus ngejaga fake itu sampai akhir, menggiring. Dan kita nggak bakal tahu kita sampai mana kita bisa melihat itu dan bertanggung jawab tentang itu. Gitu. Kalau aku ya udah aku menjalani dengan apa adanya aja. Kalau misalkan followersku segini, ya udah segini gitu. Walaupun di dalam tekanan yang Iya sama kurang lebih. Cara ngelawannya gimana? Artinya gue nggak mau fake, gue nggak mau berbohong, tapi ini juga nggak bisa dibiarkan gitu kan? Ada itunya. Iya. Apa yang kamu lakuin? Aku tetap kadang-kadang aku ambivert Om. Ambivert, kadang-kadang extrovert, kadang-kadang introvert. Tapi belakangan ini kalau lagi semangat extrovert gitu. Itu ngaruh apa kata kamu tadi, bintang dan sio? Enggak. Kayaknya Jadi kesana. ya kadang sih ya Om, ya gitulah ya. Masalah Gen Z ada aja di lain kan. Yang disalahin Gen Z-nya, bukan kita ya, lu sendiri yang ngomong. Maafin aku ya Gen Z. Jadi kalau aku pribadi, aku tetap memposting dengan apanya aku, dengan apa adanya aku. Aku kadang-kadang ya mungkin kalau misalkan orang lagi pada bikin TikTok gini, ya udah mungkin kalau misalkan aku lagi ngerasa Ikut gitu. oke nih kayaknya aku bisa ikut. Kalau misalkan lagi viral tapi aku ngerasa enggak nih kayaknya aku enggak oke di sini ya, aku enggak gitu. Dan terus kadang-kadang memang sih teman-temanku kayak oh iya udah sekian Kak. Sebenarnya nyindir sih sebenarnya gitu kan. Tapi Pamer gitu. pamer, tapi kadang-kadang kalau misalkan dia ngeliatin mutualnya, iya udah di follow sama yang ini ya, udah di follow sama ini ya, kok bisa kamu minta? Nah itu kan pamerin mutualnya Iya. aja nih. Nah itu dia kebanyakannya, gara-gara itu Om, jadi kadang-kadang mereka pada follow. Nggak maksa ya, nggak maksa. Jadi kadang-kadang ngeliatin aja kayak, serius lo di follow sama ini gitu kan, gimana? Ya nggak tahu, foto barang kali ya gitu aja, kadang-kadang kayak Acting ya, canda begitu. aja gitu kan. Padahal mah ya rezeki. Terima kasih udah follow. Gitu Padahal sih. mamer pasif agresif gitu ya. Ya gitu deh. Gitu sih kalau aku. Apa yang paling diinginin dari di masa sekarang? Yang jadi semi obsesi lah istilahnya. Pengen apa sih? Kalau aku lebih ke feminis ya. Lebih apa? Ke feminis. Kalau aku pribadi karena ngerasanya kayak kita sebagai perempuan, aku sebagai perempuan dan teman-temanku gitu kan kayak you can do everything, you can do anything gitu. Jadi kayak karena nggak aku aja sih Om, aku selalu mendengarkan menjadi good listener untuk teman-teman yang menceritakan tentang kehidupan dia, tentang broken heart with relationship atau apapun gitu. Jadi kadang-kadang aku yang lebih kayak udah sekarang kita masih mikirin itu, kita harus tough, kita harus ini nih. Jadi aku lebih pengen yang ke inspire woman aja sih kayak. Oh, Lu bisa, apa aja bisa. Kalau misalnya lu bisa, orang bisa menghargai lu. Gitu sih kalau menurut aku sekarang gitu. Kalau detik ini. Oke. Ada? Kalau aku sih sebagai orang tuh pengennya tuh sekarang lagi seneng-senengnya belajar aja. Kayak aku benar-benar dari kecil sampai udah
umur 18, Oke. 19 itu aku nggak pernah suka baca buku, nggak pernah suka maksudnya kayak di sekolah apa gitu. Kalau baca buku tuh selalu susah banget untuk nangkep. Di pelajaran pun seperti itu. Dari dulu sama mama tuh selalu bahkan dibacain dongeng. Aku lebih cepat nangkep nonton. Audio. Oh, nonton. Nonton atau audio mendengarkan. Dan praktek daripada baca buku. Cuman ya sekarang itu memaksakan diri untuk ya harus banyak baca buku deh. Kerjaan kita kan juga membaca, memahami dan mengimajinasikan suatu kejadian yang dari tulisan itu. Jadi lagi pengennya terus berkembang dan pengen nyoba banyak hal baru. Merambah. Nah, kalau ada nggak pernah kamu ternyata gue bisa julid juga, ini jijik banget sih, ini followernya begini tapi cuman begitu doang, apa sih gitu-gitu sih, ada nggak sih Des? Ada. Banyak ya? Misalnya ceritain dong, bocoran. Ya, gimana ya? Ya udah aku ngomongin sebagai perempuan aja Iya, ya. iyalah. Ya itu tadi yang aku bilang itu Om. Cantik tuh banyak gitu. Kalau kenapa aku bilang acting itu seni atau misalkan apapun ya mungkin aku salah, mungkin persepsi aku salah gitu. Nggak apa-apa. Mereka itu banyak yang berkembang dengan secara instan. Instan ya. Itu Gen Z itu juga. Iya. Oh wow. Mengikuti tren. Benar yang aku kutip lagi dari si Adam tadi yang kalau misalkan kayak kalau milenial itu kan berkembang itu dengan apa sih Dan tadi yang Adam bilang? Yang kayak lama dan kalau misalkan Gen Z itu lebih cepat, lebih prosesnya Ya, kan gitu kan. kalau milenial proses karena Iya, kalau milenial dan mungkin yang gen sebelumnya itu kan dia lebih nanti totalinya itu dia menjadi legend. Kalau untuk sekarang nih mungkin aku gitu dan teman-teman Gen Z yang lain itu kayak lebih tren tren gitu. Jadi kalau misalkan trennya ini, oh iya dia yang booming gitu. Tapi kalau misalkan nanti udah ganti tren, ganti lagi gitu. Nah banyak banget jadi kayak teman-temanku banyak sih kadang-kadang cuma kayak hal-hal sepele, mungkin lagi apa dia kadang-kadang kayak semudah itu gitu loh gitu, kadang mikir kayak gitu sih gitu. Karena aku pengennya yang kekal sebenarnya gitu, kekal di dalam hal yang aku bilang tadi, seni atau apapun gitu kan. Seberapa nahan apa yang kompensasi dari nahan itu, atau seberapa bisa kuat nahan kejulitan itu saat orang lain begitu? Julitin itu ke orangnya langsung atau ke orang lain sih enggak ya Om? Pastilah. Pasti enggak. Tapi kadang-kadang kalau lagi mikir-mikir sendiri, gimana ya? Nggak boleh ngikutin orang, nggak boleh. Tapi gimana caranya kita tetap lurus dan aku tetap di jalanku sendiri. Lebih itu sih emosi aku lebih keluarnya ke situ. Enggak yang nggak mau ngeliatin dia. Karena nanti kan energi vibrasi itu kan kita suka ketangkap ya Om. Kalau misalnya aku nggak suka sama Om nih misalnya, walaupun aku di depan Om senyum, tapi kan kadang-kadang kan kelihatan kalau aku nggak sukanya. Aku tuh nggak mau ngemancarin energi itu. Jadi kadang-kadang misalkan kayak aku nggak suka sama Adam. Gimana sebelum aku ketemu Adam kayak oke, Adam punya jalannya sendiri, aku jalannya beda. Oke, jadi kalau ketemu udah clear aja. Capricorn things. Jadi nggak sukanya kenapa sih sama Adam? Sama Capricorn aja sih. Sama kayak udah Bener. tahu deh tuh ya. Iya kan? Iya, Kalau dari lu dulu. gimana Dam? Kalau aku sebenarnya jarang peduli sih, maksudnya kayak ngejulitin orang atau apa, aku jarang banget, kayak Nggak hobi gitu ya? lebih bodo amat, tapi justru lebih ngejulitin diri sendiri kadang. Oh gitu. Kayak ya itu tadi contoh kecilnya kayak, duh kenapa sih harus aktif di sosmed gitu, kayaknya berat banget untuk ngupload ini itu, tapi mau tidak mau harus dilakukan dan akan dilakukan. Karena apa yang diomongin orang dan memang zamannya sekarang begini ya bener, memang harus seperti itu. Walaupun ngelakuinnya berat, ya mau nggak mau. Jadi kadang suka berantem sama pikiran sendiri. Kepikiran nggak pengen ngalahin Robert De Niro? Wow. Amin. Amin. Ya harus kepikiran supaya kita bisa lebih dari dia. Kalau Desi, kepikiran nggak nyaingin Reza Rahardian? Kalau nyaingin Mendampingi ya? mendampingi. Mimpi banget ya? Mimpi banget. Aku pengen mewakili yang seumuran aku aja. Dia apa? Yang seumuran aku. Oh, oke. Tokoh, aktris atau misalkan aktor yang seumuran aku. Pengen mendampingi aja. Misalkan ada beberapa, aku bisa dampingin loh gitu. Maksudnya yang bisa mewakili. Pengennya sih gitu. Ya maksudnya kan kamu ngagumi Reza Rahardian dengan skillnya yang luar biasa itu gitu. Bermimpi nggak bisa jadi lawan mainnya dia face to face? Bermimpi sih. Ada kepikiran cerita apa nggak dalam harapan itu?
Ceritanya Misalnya ada ceritanya, kamu udah kebayang, gue jadi ininya Reza Rahardian, gua mau gitu. Halu-haluannya. Oh, Bahasa Gen Z halu-haluannya. halu-haluan. Halu-haluannya. Belum kepikiran, apa udah? pernah sih sempat halu. Pernah imajinasi tuh aku kayak berpikir kayak, wah aku ceritanya nih di keluarga orang susah gitu kan. Kayak aku udah sebagai Gen Z yang sibuk dengan kehidupanku sendiri dan Oke. Kak Reza mungkin dari gen milenialnya nih gitu kan. Terus ribut, aku tuh pengen kayak gitu-gitu kayak aku bisa merasa aku lebih banyak antagonisnya Liam. Sorry, lebih banyak apa? Antagonisnya Oh, ya. oke. Jadi kayak aku tuh pengen kayak aku tuh bisa bukan ngeluapin juga sih. Lebih kayak totally actingnya tuh pengen ada di scene itu gitu. Pengen sih kayak jadi adik kakak gitu. Dan Tapi kayak kamu yang bagian antagonisnya juga gitu. lebih kerasnya aja Lebih sih. kerasnya. Lebih ke kerasnya aja. Pengennya aku sih seperti itu. Kamu obsesi antagonis, memang ada begitu kehidupan yang menekan atau selama ini hidupmu boring sih? Menurut kamu? Mengiringi muka aku yang sinis saja. Oh gitu. Jadi kamu sadar kamu setelannya emang cynical gitu ya, muka sinis gitu. Oh. Kadang kayak lagi main HP om, main HP biasa main HP. Dia bilang kayak santai aja dong mukanya. Nggak bisa. Jadi kayak kenapa aku nggak menonjolkan di depan muka dunia? Kenapa nggak aku antagonisnya sekalian? Mewakilkan omongan orang-orang ya. Ya. Gitu kadang kayak. Tapi mendingan loh, ada juga orang yang misalnya waktu kecil ya dibully atau ditonjok gitu ya. Terus dia cuma bilang, salahku apa? Nggak tahu, gue mau nonjok lo aja, muka lo ketonjokan gitu. Ada juga yang begitu. Oh iya. Nah, ke depan nih kayak apa nih dan planningnya Adam? Planningnya ya balik lagi kayak tadi, pengen terus belajar, terus habis itu aku sama teman-teman juga pengen banget untuk kita tuh bisa bikin PH juga, bikin film dan bisa ngedirect sebuah film juga, makanya kita berguru hari ini. Siwu. Kenapa pengen ngederek? Iya karena udah cinta aja sama Film? seni film ini. Oh, oke. Memang sebenarnya nggak dari dulu kan nganggapnya pas masih kecil ya pasti, pasti. karena emang aku dari kecil udah kesini, jadi di sekolah itu justru lebih jarang aku main sama teman-teman, lebih seringnya di lokasi. Jadi makanya aku nganggapnya waktu kecil ya main aja gitu, kayak syuting tuh main aja gitu. Taman bermain aku tuh ya tempat lokasi syuting gitu. Oke. Nah tapi seiring bertambahnya umur kesini lebih sering nonton film, lebih sering mendapatkan satu peran yang bikin aku kayak wah gila ya nih orang kok bisa kayak gini ya. Gua kalau ada di situ sih kayaknya gimana. Nah itu tuh perasaan-perasaan yang mungkin tidak pernah aku rasakan itu yang membuat jadi aku lebih cinta sama film. Oke, bener nggak sih kalau ada omongan tuh gen milenial tuh banyak mikirnya gitu, lebih spontan Gen Z gitu ya. Gen Z lebih gitu. Bener nggak sih gitu? Wah aku nggak tahu. Menurut aku iya kayak Iya. merasa dikejar waktu gitu. Kelamaan gitu loh. Oh gitu. Kalau misalkan bisa 3 kenapa harus satu hari gitu. Oh oke. Baik, potong kompas. Tapi juga dalam hal perilaku juga gitu. Ekstrovert kebanyakan. Iya. Wow. Kalau aku malah kebalik. Balik. Ada Iya, juga. Ini sama nih sama Capricorn tapi beda nih. Beda sio kali ya. Iya mungkin ya. Sio kamu baca jadi gitu. Kalau aku tuh justru lebih apa-apa tuh dipikirin dulu. Terlalu concern orangnya. Apalagi makin kesini ya. Kalau dulu mungkin kayak bodo amat lah kita lakuin aja. Mungkin masih ada spontannya gitu. Tapi kalau di makin kesini tuh justru karena makin dewasa juga mungkin jadi ketakutannya jadi lebih besar. Oke. Nah ketakutannya jadi lebih banyak dari banyak aspek. Ya cowok kali ya, perhitungan. Ya mungkin itu ya. Jadi Gen cowoknya keluar. Ya lebih perhitungan justru. Jadi apa tuh dipikir dulu gitu. Nggak bisa langsung oke, hari ini gue mau gini. Jadi harus benar-benar di planning dulu hari ini gini. Hal serial seliar apa yang pernah ada di benak kamu? Aku justru kayaknya kebalik deh. Justru Kebalik? aku kayak ngerasa terlalu naif di dunia ini. Oh gitu? Kayak ngelihat hal-hal yang menurut aku liar, tapi ternyata bagi orang-orang kayaknya Nggak tidak apa-apa. seliar itu. Misalnya? Wah, itu yang mau aku
Itu aku nggak udah bisa tadi pengen di-spill. memecahkan di kepala aku itu kayak Oke. tolong duluan deh. Ya, Duluan. aduh apa ya? ya banyak hal lah. Gen Z things lah. Misalnya Ya, Gen Z itu aku hal-hal nggak tahu. hal-hal anak muda. Misalnya. Lah Om kan pernah muda. Tahu dong. Beda mudanya Tahu banget, milenial Kak. sama Gen Z. Beda jauh. Apa Agak toko beda bahagia? jauh. Astagfirullah. Kok astagfirullah? Orang toko kok. Iya, bahagia. Ya itulah salah Kalau satu di contoh. siapa? Nggak ada. Masa? Ini aja deh, gini. Hmm. Dalam hal berpacaran. Udah, Oke. itu aja Oh, sampai hal situ. itu. Oke. Itu salah hal satu. itu Itu lagi. bukan. Itu salah satu Oh, salah contohnya. satunya. Kan masih banyak hal-hal lainnya. Ya. Ya, tapi itu salah satunya. Ada nggak menurut kamu yang di sosmed itu orang yang menganggap bodoh amat, yang penting gue terkenal, gue ngelakuin apa aja, yang penting gue terkenal dan dapat Exposure. Banyak. banyak. Misalnya apa sih? Ya kalau di sosial media mau di IG mau di TikTok ya banyak sekali mereka yang berpura-pura untuk jadi seseorang ya berakting kayaknya untuk ya Jadi sekedar cari sensasi. supaya cari sensasi untuk exposure doang ya untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu apa sih? Mereka puas aja Ya. atau dapat endorse? Exposure. Exposure. Emang mereka Oh. seneng aja gitu jadi public attention banyak juga Oh. yang emang orang tuh ya gue emang seneng aja dilirik sama orang dilihat gue begini ya public attention memang banyak aja. Berarti udah, maaf ya, itu termasuk penyakit psikologi nggak sih bagi kamu? Menurut aku yang aku baca dari buku ya salah satunya Oh. Kayak narsisme ya apa narsistik gitu? lah hitungannya narsistik Iya. ya. Yang sekarang lagi viral tuh NPD. Iya, NPD. NPD apa ya? Lupa. Narcissistic Personal Disorder. Oh iya. Disorder. Ya, NPD. Kamu agak-agak ngarah ke sana nggak? Kamu rasa diri kamu? Aku. Heeh. Sometimes ya, too much kadang-kadang rasanya iya. Ya itu makanya kenapa aku bilang aku ambivert. Kadang ekstro, Kadang bisa ini, kadang bisa gini nih. Iya, tergantung dulu ngatin sikon. Sekarang lagi Kayaknya apa nih? cek ombak ekstro. Oh, lagi ekstro banget ya. Kayaknya 1 minggu ke depan ekstrovert. Oh, bisa ditakar nih. Bisa. Oke, Nah, kamu apa? Tadi waktu nongkrong-nongkrong duduk lagi setup lampu, aku sempat denger kamu complaining sama kerjaan kamu dapat duit tapi tetap kamu komplain. Itu emang emang namanya apa ya? Lega kalau udah ngeluarin itu. Oke. Setidaknya ya mungkin karena aku belajarnya ke politik juga Om ya. Oh, oke. Iya, Lu berdemokrasi. kuliahnya politik. Hubungan internasional. Oh, wow. Wow. Iya, jadi kayak aspirasiku setidaknya didengar. Kamu terima nggak terima nggak apa? Setidaknya dengar. Aku gitu. Atau mungkin salah satu stress reliefnya dari situ. Enggak juga. Enggak. Ya kan ada juga orang yang Enggak. buat ya udah gua ngeluapin apa yang gua kesel hari ini ya buat stress relief aja. Lega gitu. Iya, lega aja gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak terlalu begitu juga sih. Enggak ke stress relief enggak. Cuma aku lebih kayak ke aspirasi. Oke. Karena menurutku hati. Kecuali tidak ada yang salah satu hal yang bisa membuktikan kalau itu ya udah sah gitu loh. Kecuali kayak mungkin mulut ke mulut ya udah kan itu kan nggak ada yang bisa dijamin, yang nggak ada garantinya gitu. Tapi kalau menurut aku apa yang udah menjadi hak ya hak. Mau didengar tidak didengar setidaknya diinspirasi. Berarti kamu nilai diri kamu idealis dong? Gak bisa nilai diri sendiri masalahnya Om. Maksudnya kalau ngelihat bukan nilai ya, menganggap kayaknya gue nih idealis nih orang ini, atau gue enggak, gimana? Nah, aku tuh masih sampai detik ini masih suka bingung Om. Kadang idealis, kadang nggak enakan. Jadi aku kadang-kadang nggak menyesal sih mengambil politik untuk sekarang yang aku lagi tekunin di kuliah. Sebenarnya sebelum pengen politik, aku pengen ambil psikolog. Jadi psikolog dan politik aku sekarang ini lagi beradu. Wow. Dan itu hal yang dua hal itu tuh yang gini. Itu yang gue pengen sih. Yang ini gua. Psikolog. Oh, lu psikolog. Iya. Oke. Aku tertarik banget sama psikolog. Kenapa? Dong. Iya, Seru. balik lagi satu ya tadi seru, tapi maksudnya itu tuh ada sangkut pautnya ya sama kerjaan aku juga.
berakting ini karena kan memahami manusia. Oke. Iya. Soalnya dulu di gen milenial bukan menganggap sih, tapi menjadi olok-olok aja. Orang yang ngambil psikolog itu sebenarnya orang yang mau ngobatin dirinya sendiri karena dia bermasalah. Kalau aku ngerasa enggak. Oke. Jangan salah, psikolog itu salah satu pekerjaan yang masih berprospek di zaman nanti dunia akan lebih banyak AI. Karena kan kalau aku ya, pandangan aku, kalau psikolog kan kayak kita ke psikolog untuk curhat, yang itu nggak bisa digantikan dengan robot karena harus dari hati ke hati, beda feel-nya pasti. Oke. Jadi senjata kamu untuk nggak takut dengan AI justru feel ya, hati ya. Iya. Kalau kamu? Makanya pekerjaan ya acting ini menurut aku juga tetap nggak akan bisa diambil alih dengan robot karena pekerjaan ini ya pekerjaan yang membutuhkan hati. Oke. Kan ada yang menganggap ya orang nih atau sebagian produser kalau mempertimbangkan nyari pemain tuh satu, maksudnya kalau cantik disukai cowok-cowok gitu ya. Artinya ganteng dan cantik. Kedua, follower gitu ya. Ketiga, hampir nggak ada sih. Maksudnya itu bagian bawah banget, jago acting gitu ya. Emang skillnya jago gitu. Nah, kamu termasuk di posisi mana tuh, Dam? Ganteng iya nggak menurut kamu? Enggak lagi, biasa aja. Masa sih? Enggak ya? Maksudnya untuk ya kalau misalnya sekarang di industri ya karakter utama itu harus yang fansnya banyak ya. Sering untuk ngejualnya, ibaratnya kan pemeran utama kan biasanya produser melihat untuk menjualnya, yaitu mungkin nggak masuk. Kedua, followers juga tidak masuk karena saya tidak seaktif itu. Karena yang pertama yang nggak masuk, keduanya pasti nggak masuk. Biasanya kan kayak gitu. Ya mungkin ada di yang ketiga, mungkin ya itu sebenarnya bukan aku yang menempatkan posisi di situ, tapi aku berusaha harus menempatkan di posisi di situ karena yang ke satu dan kedua menurut aku tidak masuk, ya mau nggak mau aku harus jadi yang ketiga. Jadi makanya harus ya belajar terus, ningkatin skill terus, gimana caranya kita lebih jago dari orang lain. Oke. Kalau Desi, masa kamu di posisi cantik nggak? Enggak, masa sih? Banyak loh yang bilang kamu cantik tuh. Wartawan kemarin bilang kamu cantik. Gen Z itu Gen Z dan Gen Z itu menurut Gen Z dan kamu tidak nggak confident. Oh gitu, nggak confident. Iya? Katanya confident. Enggak, tapi kalau menurut aku itu enggak menjadi perisai utama aku. Oke. Apa dong yang jadi? Yang kedua apalagi? Keyakinan. Followers ada lebih banyak daripada aku loh. Oh gitu. Oke. Yang ketiga aku nggak ngerasa banget juga aku jago acting. Tapi mungkin sampai detik ini aku ngerasa I'm a lucky person. Kayak siapa yang mungkin aku pernah kenal, alhamdulillah aku selalu dapat dikasih percaya. Misalnya salah satunya kayak Om Hadi Dabu. Masuk. Langsung gue Serius Dam? Masuk. Serius Dam, serius. Iya, pokoknya ada salah satu project kemarin yang lagi progres sekarang ini tuh yang tiba-tiba banget Om Hari tuh ngajakin aku. Udah situ tadinya nggak hal yang itu, terus tiba-tiba dia mempercayain yang di luar nalar aku. Terus kayak di luar nalar. Hebat. Iya, menurut aku kayak gitu dan sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Kayak Dan kamu dipuji sama lawan mainmu belum? Nggak Erna kemarin telepon minggu lalu. Itu bisa jadi kayak orang kampung gitu ya maksudnya. Wah, jangan salah, dia tuh jago loh Mbak, gue bilang. dia ngomong sama mama juga sih. Oh iya kan? Itu deh sih, Mbak, dia manggil mama Mbak tuh. Iya kan? Iya, dia nanya. Gitu. Beneran berarti ada yang mengapresiasi dan dia gitu-gitu pernah jadi best actor kan? Kamu dengar kan Pak Ian ngumumin dia best actor di mana gitu? Pernah jadi sutradara juga, model juga. Berarti kan emang penilaiannya tuh valid gitu, cukup valid lah gitu. Dibanding teman kamu, sahabat kamu ya Loki juga kan, mungkin palsu gitu ya, nyenengin doang. Nah ngomong gitu, ada nggak sih teman yang cuman nyenengin doang, tapi kamu seneng gitu? Maksudnya ada dia nggak apa-apa, lu palsu aja deh nggak apa-apa, tapi gua nggak boleh gitu. Karena aku dari kecil diajarin sama mama, aku selalu achieve dari kelas 1 pas SD ya gitu maksudnya.
selalu ranking 1, ranking 1, ranking 1. Mama itu nggak yang kayak, oh selamat ya Nak, mama bangga sama kamu tuh enggak. Tapi diam-diam, nih hadiah buat kamu. Oh, Yang enggak word affirmation, bukan word affirmation. Apa sih kalau dalam hubungan? Bantuin dong Nak. Apa physical touch? Enggak itu. Apa sih? Apa receive and give? Bukan, pokoknya ada kayak, kamu hari ini ganteng banget, ada kayak gitu. Itu word of affirmation. Oh itu ya, Iya. jatuhnya ya. Nah iya, kalau aku tuh memang gak dibesarkan dan gak dibiasakan sama mama kayak gitu. Misalkan kayak, mama selalu bilang kayak, jangan mudah untuk ngerasa wah, gitu. Kamu ngerasa cantik tapi nggak semua orang bilang kamu cantik. Selalu mama tuh kayak begitu. Jadi kadang-kadang memang benar kita manusia biasa ya Om. Kita juga nggak selalu bisa menyadari dan kita nggak selalu bisa menstabilkan emosi kita. Yang mungkin kita pengen down to earth, tapi sometimes kita tiba-tiba kayak wing gitu. Aku tuh nggak mau gitu. Mending kayak oke, alhamdulillah kalau misalkan ada yang muji udah alhamdulillah. Gitu. Tapi nggak yang gitu. Oke. Nggak nambahin dari buku juga. Oke. Alhamdulillah. Jadi Dam, aku tuh ngajak Desi tuh bagi aku karakternya unik. Ya. Makanya dulu waktu kita punya project-project workshop kayak nginep juga kan Desi aku pilih gitu ya. Nah di sini sangat beresiko karena keunikan dia sebenarnya anak kota gitu. Sebenarnya dia di film ini anak kampung banget. Resikonya itu karena paras mukanya tuh berat banget kalau diarahin ke sana. Tapi kita ngotot juga waktu itu, bisa nih anak, bisa kayaknya gitu kan. Karena aku pernah workshop juga kan dulu waktu nginep ya, horor itu. Terus diarahin, nangkep gitu ya, dan gak nyerah gitu. Gak nyerah dalam pengertian ada hal-hal yang sebenarnya dia belum pernah ngalamin, dia belum, di luar dari imajinasi dia, di luar nalar dia. Kan berat ya sebagai aktor. Jadi dia harus benar-benar kayak diinfus mendadak dari direction aku gitu. Dia menciptakan imajinasi direction aku. Sempet juga aku tandukku keluar juga karena dia salah-salah dulu gitu. Tapi dia tuh enggak ini loh. Hebat loh. Maksudnya kayak tembok aja tuh. Oke om. Ini anak dablek ngeselin tapi nggak pernah down gitu. Di situ sutradara jadi punya keyakinan untuk lebih ngejadiin lagi. Ini aku buka ya gitu. Nah dia tuh dulu Ariel Tatum waktu kecil kayak kamu gitu, unik-unik gitu mukanya, nggak ada yang nyamain gitu ya. Jadi bukan berarti kamu dia nyamain. Nggak ada, Mel langsung tapi liatin. ngomongin Dan lu kenalan sama Ariel. Nggak boleh. Dan next Ariel Tatum kan. Oh, kamu idola Ariel Tatum, idolanya? Enggak. Ya cantik. Ya oke juga Oke gitu. juga. Ya gitu, maksudnya case-nya hampir mirip gitu. Aku baca dari mata aku kan kadang-kadang director punya mata sendiri ya. Punya penilaian yang unik gitu dari orang-orang yang biasa gitu. Yang dia punya keyakinan, oh ini kok di frame kayak gini, ini kok dilampuin kayak gini. Gitu dan ceritanya. Termasuk lu dulu Dulu bogel gua atlet banget. Apa? Atlet banget. Dulu setelah syuting. Main bola terus. Setelah syuting kan kalau mau di kan masih kecil banget ya segini. Jadi kalau mau syuting tuh dibohongin dulu ntar main bola gitu. Karena dia senengnya main bola. Emang dari dulu kayak gitu. Tapi dia bisa ngomong Om. Udah. Santai lah. Masa gue harus gitu bisa ngomong? Bercanda. Terus dulu tuh yang gemuk kayak bener-bener kayak Jenderal Kancil gitu ininya, sosok ininya bayanganku gitu. Jadi tapi di sisi lain, aduh ini anak masih kecil banget, gimana gua kasih taunya. Aku tuh pengalaman sama anak kecil tapi nggak sekecil ini juga gitu. Mana teman-temannya udah pada gede gitu. Iya, jujur di situ paling kecil kan aku. Paling kecil. Yang lain udah pada Iya. lebih gede, 3 tahun, 4 tahun. Iya gitu. Nah kalian kan Gen Z itu spontan juga gitu. Boleh dong kasih 1-2 improvisasi kalian berdua meranin apa gitu. Langsung jam berapa mau kabur. Alter ego. Sudah mulai oleng dikit nih. Challenge dong. Masa ini ayo tunjukkan dong. Siapa duluan? Apa nih? Mau berdua boleh, mau monolog boleh. Desi kan Enaknya improv gimana? banget ya. Nah, Aku lagi. Spontan banget gitu loh. Sultan gimana sih? Enggak juga sih. Kan spontan banget, kalau gue pemikir banget, gak bisa. Nggak apa-apa dipikirin dulu nggak apa-apa lagi. Enggak lawan aja Om. Ini boleh lawan yuk. Ya udah, ceritanya apa? Bang Put deh. Ya jangan gitu dong.
langsung aja, langsung dialog biar seru, improvisasi. Iya, silakan. Iya, and camera roll and action. Bisa nggak? Kalau ada apa-apa tuh kayak aku tuh udah capek tau, jujur deh. Aku tuh kalau ngomong sama kamu tuh kayak selalu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kamu aja ngomongnya nggak jelas. Tuh kan, perempuan selalu dibilang ngomongnya nggak jelas, selalu banyak ngomong. Kamu tuh selalu dengerin nggak sih sebenarnya? Aku tuh selalu ngomongin. Aku kalau dengerin kamu mau ngomong apa. Terus gimana? Planningannya kayak gimana? Semuanya udah gagal. Kamu yang ngomongnya nggak jelas. Lawak ya. Loh, ditanya mau makan apa aja jawabnya terserah. Giliran dikasih ini nggak mau. Dengar ya. Itu Dengar. jelas. Dengar. Kalau misalkan semua apa-apa sama aku, besok-besok jadi kepala rumah tangga itu juga aku. Mau? Mau nggak? Kalau mau sih oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Seneng kok. Ya udah terserah. Mau kayak kamu. gimana? Aku tuh kadang-kadang kayak mikirin kayak, ayo aku tuh juga pengen kamu yang leader. Gak semua aku juga capek, aku kerja. Apa perlu kamu dong? Aku ini bilang capek, aku ini bilang gak jelas. Nggak, ntar dulu Apa deh. sih? Oh kamu jadi kayak playing victim gini. Playing victim. Gue Gemini. Semuanya apa-apa tuh kamu mikirnya kamu nggak pernah nanya apa yang aku rasain. Gitu ya, laki-laki egois. Loh, Selalu pengen ditanya. Perempuan udah capek kerja, kuliah, semuanya mau dijalanin. Gak pernah ditanya. Hah? Enggak. Tuh. terus dibilang playing victim nggak mau. Cut, oke. Wih, gile. Langsung jadi. Wih, banget. Oke, yang pertama di pikiran kamu dialog itu kamu sebagai apa sih di situ? Iya, misalkan kayak udah hubungan yang serius nih, gitu kan kayak Tapi aku tuh udah cekcok. capek. Dia tuh kayak yang easy going. Oh. Perasaan aku tuh pengennya kayak gitu. Oh. Easy going. Kalau aku ngerasa dari omongan dia pertama ya satu hubungan yang memang udah berjalan lama banget dan lumayan toksik, lalu Toxic. permasalahannya tuh selalu sama itu terus walaupun itu hal-hal kecil yang nggak jelas dan nggak perlu diributin, jadi lama-lama tuh males juga dan capek juga, makanya nanggepinnya kayak gitu. Oke. Seneng Nice, banget nice. Tapi maksud saya kalau jarang loh kalau orang yang memang tidak di situ dan nggak tahu ya kalau Gen Z ya. Dulu kalau milenial kayaknya langsung panik, mikir dulu lama gitu, nggak bisa langsung beng gitu. Ini emang karena Gen Z apa emang karena kalian aja sih? Enggak, ini Desi aja sih. Desi aja. Aku kan ngikut doang tadi. Aku kan yang pertama mulai. Aku cuma gini dong. Apa ya? Kalau ada malaikat ngasih kamu kesempatan untuk memilih peran yang paling kamu obsesiin gitu, nih langsung syuting gitu, kamu pengen meranin apa sih Des? Psikopat. Yang tadi itu? Kalau aku psikopat. Psikopat lagi. Psikopat. Psikopat. Iya. Psikopat yang gimana? Iya, kayak Jeffrey Dahmer. Hmm. Aku suka banget. Jadi karena kan ya ini sebenarnya ada masalah juga, maksudnya persoalan aku kalau misalnya casting atau apa, kadang sering juga dibilang mukanya terlalu baby face, terlalu baik gitu. Kalau untuk jadi antagonis kayaknya nggak masuk gitu kan. Kayaknya nggak selalu semuanya tentang muka. Maksudnya orang-orang kayak yang di peran Jeffrey Dahmer itu mukanya nggak jahat, mukanya kayak kelihatan baik, tapi dalamnya kan dia karena bisa maininnya. Dan orang-orang di kehidupan nyata kan juga nggak selalu yang mukanya jahat ya, kayak dia sih. Aku mukanya Sering jahat. dibilang mukanya antagonis, jahat, Sering jutek, jahat. tapi kan sebenarnya enggak. Hatinya melankolis. Jadi ya itu jadi tantangan juga dan pengen gitu meranin psikopat. Dan ya sebenarnya berarti kan gimana caranya tuh kita yang mukanya dibilang baby face dengan orang-orang ini, gimana caranya kita harus bisa nunjukin sisi psikopatnya yang even bahkan kalau misalnya orang-orang kan banyak kayak misalnya acting itu dari pernah pengalaman hidupnya. Ya kalau psikopat kan kita nggak pernah tahu kan, kita bukan psikopat. Gimana caranya? Berarti kan imajinasinya harus kuat dan lain-lain, dan itu ya menurut aku akan challenging banget dan menarik banget justru. Anyway, kalau jadi sutradara nih yang lagi kamu rintis nih sekarang, itu akibat dari kamu pingin juga melakukan sesuatu karena
belum kesampaian dengan naskah-naskah orang yang nggak pernah dibuat, terus kamu pengen mainin di film kamu sendiri atau gimana? Jujur aku anaknya pengen explore aja karena ngerasa maksudnya udah selama ini tuh aku dari di masa remajanya, di masa SMP SMA tuh jarang sekali mengeksplor gitu untuk keluar dari zona nyamannya. Justru aku pengen aja explore, dan jujur yang sebenarnya aku pengen bikin sama teman-teman ini itu ceritanya dari temen aku, bukan dari aku sendiri. Tapi ya itu balik lagi, aku emang pengen mencoba hal-hal baru dan pengen mengeksplor aja. Apakah aku bisa atau enggak? Kalau misalnya enggak bisa pun ya nggak apa-apa. Tapi kan tidak ada salahnya kita mencoba. Iya, yang penting udah nyoba. Kalau Desi peran apa yang obses banget? Kurang lebih ada pernah pengen jadi psikopat. Kalau enggak pengen jadi detektif. Detektif. Wah. Kalau psikopat kenapa? Seru aja Om, karena kayaknya menurut aku kalau psikopat tuh emosinya tuh campur aduk aja. Kan dibilang gila banget nggak gila, tapi dibilang Normal enggak? mungkin terlalu pintar banget, melebihi gitu. Jadi kayak aku pengen yang kayak sebuah teka-teki aja, yang kayak kalau dimasukin tuh kayak orang nggak bisa nebak. Lebih manipulatif gitu kayak jatuh gitu. Kalau yang satu lagi detektif tuh kenapa? Detektif itu nggak tahu kenapa aku ngerasa cocok aja pakai jas hitam. Fisik ya, ini udah fisik nih. Apa karena kuliah hukum? Jadi fashionnya. Nggak hukum ya, bukan internasional. Oh iya, itulah politiknya. Nggak jelas sih. Thank you banyak nih. Udah didatengin di film Genzi tersayang. Hebat. Yang dari kecil udah mandiri, bantu orang tua, cari duit, acting sambil belajar. Jangan bosen ya, main-main lagi ya. Terima kasih banyak. Bismillah, aku doain kalian lancar, sukses, sehat, berguna buat orang lain, berbuat baik terus, menyenangkan orang tua. Terima kasih banyak. Kamu ketawa menyenangkan orang tua. Ya, Lu suka bohong sama orang tua saya. Lu depan kamera lu enggak. Tadi lu bilang iya Om. Gua bilangin lah mama lu. Tante. Oke, thank you banyak. Iya. Bye.